Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Coba kalian tanyakan kepada orang tua kalian, ketika kalian masih bayi, bagaimana tangan kalian memegang botol susu? Bandingkan ketika sekarang sudah besar, tangan kalian pasti akan lebih kuat dalam memegang gelas. Seperti pada gambar ini. Apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? 1. Keturunan. 2. Makanan. 3. Olahraga. 4. Rekreasi. Dan yang kelima, istirahat yang cukup. Faktor keturunan. Tuhan menciptakan berbagai makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi tumbuh kembang manusia. Ciri fisik seperti tinggi badan, berat badan, struktur tubuh, warna mata, tekstur rambut, ada yang berambut hitam, ada yang berambut pirang, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, ada yang tinggi, ada yang pendek. Kecerdasan dan bakat umumnya dibawa oleh gen atau keturunan. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Kalian lihat gambar ini. Ini yang dimaksud makanan dengan gizi seimbang. Ada nasi lengkap dengan sayur, lauk, buah, dan ditambah dengan susu. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ayo sekarang kalian sebutkan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Iya, betul. Yang ada pada gambar ini adalah contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Ada nasi, jagung, kentang, dan sebagainya. Makanan yang mengandung karbohidrat memberikan tenaga bagi kita. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, itu kan asalnya dari kedelai. Kemudian apa? Kacang-kacangan. Itu semua berasal dari tumbuh-tumbuhan, maka disebut protein nabati. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Coba sekarang, sayuran apa yang paling kalian suka? Ada bayam, ada kangkung, ada wortel. Buah apa yang paling kalian suka? Ada papaya, ada yang suka jeruk, ada yang suka nanas. Iya, kalian semua pasti mempunyai
makanan kesukaan sendiri-sendiri. Itu tidak boleh kalian pertentangkan. Kalian tetap harus menghargai perbedaan dalam kegemaran makan. Selain faktor keturunan dan makanan, faktor ketiga yaitu olahraga. Olahraga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Kalian tentu mempunyai kegemaran olahraga sendiri-sendiri. Ada yang suka bermain bola basket, ada yang suka badminton, atau berenang, atau sepak bola. Iya, tapi jangan lupa kita tetap harus menghargai perbedaan dalam hal kegemaran. Menghargai dan menghormati perbedaan kegemaran berarti kita telah melaksanakan pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya adalah rekreasi. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman atau keluarga, membuat kita menjadi lebih santai. Sehingga pikiran kita juga akan tetap segar. Dan yang terakhir anak-anak yaitu istirahat yang cukup. Setiap hari kita melakukan kegiatan, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Namun, sebelum tidur, jangan lupa kita harus cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, dan yang lebih penting lagi, tidak boleh lupa untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita masing-masing punya cara doa yang berbeda-beda. Namun kita tetap harus menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Begitu ya anak-anakku semua, sekarang selamat belajar. Sampai jumpa.